Penyebar ajaran Islam yang bernama Asli Muhammad Asyhar itu dikenal sebagai salah satu sosok ulama sakti pada zaman dahulu. Sebagai masyarakat menyebutnya Mbah Gendon dan terkenal dengan laku tirakatnya. Makanya pun sampai saat ini masih ramai dikunjungi para perziarah. Makam Mbah Gendon yang terletak di desa Kecamatan Kesesi pada bulan Ramadan 1438 Hijriah ini dikunjungi banyak perziarah. Di sana para pengunjung juga sering melakukan khataman Quran. Mbah Gendon yang diperkirakan hidup pada sekitar tahun 1868 sampai 1960 merupakan anak satu-satunya pasangan Tarib dan Takuni. Ia lahir di desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Pekalongan. Sejak kecil, Muhammad Arsal dikenal sebagai sosok yang pendiam, mengalah dan pemaaf. Kedua orang tuanya juga mendidik Mbah Gendon dengan cara sederhana dan mandiri. Adapun waktu kecil, Mbah Gendon sehari-hari mengembala ternak milik orang lain. Sampai remaja dan dewasa pun sifatnya tidak berubah, bahkan malah semakin menjauhi duniawi. Sampai pada akhirnya kedua orang tua Mbah Gendon mengenalkannya kepada seorang perempuan sebagai pendamping hidupnya. Namun tidak seperti pernikahan pada umumnya. Setelah nikah, Muhammad Arsal bersama rombongannya pengantin malah kembali ke rumah orang tua. Ternyata beliau, Mbah Gendon, belum memiliki keinginan untuk berumah tangga, namun masih ingin memperdalam ilmu agama atau mondok, ungkap ahli waris. Sehingga Mbah Gendon kemudian berpamitan kepada kedua orang tua serta sanak saudara untuk berangkat mondok ke Cirebon, Jawa Barat. Sekitar 5 tahun menimba ilmu di rantau tersebut, lingkungan sakit terserang wabah gatal-gatal sehingga pengasuh pondok setempat menyarankan untuk mandi di sebuah sendang untuk bersih hangat. Namun Muhammad Arsal hanya di tempat saja, sehingga teman-temannya yang lain lantas mendorongnya ke dalam sendang. Setelah tersebut, dalam sendang beliau tak muncul kembali ke tempat-tempatnya. Sudah mencari, bahkan air sendang sudah dikeringkan, namun Mbah Gendon tanggil tidak kunjung ditemukan. Sehingga hal itu membuat pengasuh pondok pesantren berkunjung ke desa Kesesi untuk memberi kabar tersebut kepada kedua orang tuanya. Setelah beberapa tahun kemudian, tiba-tiba rumah dua orang tuanya terdengar suara tuk-ketuk. Karena tertuk, pintu tetap tidak dibuka. Baru setelah mengucapkan salam dan menyambut namanya, ayah membukakan pintu. Hal itu membuat kedua orang tuanya terkejut bercampur bahagia, sebab anaknya yang hilang puluhan tahun akhirnya pulang. Namun saat pulang itu pakaian beliau Mbah Gendon tak lazim. Yakin
auratnya hanya tertutup oleh akar-akar yang dianyam. Lebih dari rambutnya terurai panjang. Selama menghilang, Mbah Gedhon tinggal di hutan dan gua dinamai sejumlah hewan. Dia hanya mengonsumsi pakaian Cina dan bunga pohon jati. Kedatangan Muhammad Arsyil itu membuat warga setempat berbondong-bondong mendatangi rumahnya karena penasaran. Namun tiba-tiba dan tanpa sebuah laki-laki yang membuat gesek warga itu masih naik ke pohon kelapa. Beliau tidak makan dan tidak minum atau di atas pohon kepala itu sama sebelum bulan Makun. Dirinya keluar tetap tidak bersedia turun hingga sekitar setahun kemudian turun tanpa ada yang meminta dan beliau turun meminta pelepat yang sudah kering dan